Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada kegiatan belajar mengajar daring. Dan pagi hari ini, Bu Lisi berharap kamu selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan bersemangat. Pagi hari ini kita sudah sampai di tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Sudah semakin jauh ya. Nah, sebelum kegiatan ini kita mulai, persiapkan dirimu, persiapkan alat tulis dan bukumu, terutama buku tema 1, supaya nanti kamu bisa mencatat informasi penting yang akan kamu temui pada pelajaran hari ini. Nanti ketika kamu menjawab soal, kamu tidak perlu mengulang, memutar lagi, karena sudah ada catatan pada bukumu. Sudah siap sekarang? Kita mulai ya. Subtema 2 yang berjudul Hewan Sahabatku. Nah, di subtema 2 ini kita sampai di pembelajaran 5. Materi apa yang akan kita temui pada hari ini, yaitu mata pelajaran atau fokus pembelajarannya ada pada IPS, kedua matematika, dan ketiga SBDP. Sekarang kita baca bacaan pembuka pada pembelajaran 5. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Mata pelajaran IPS, materi tentang ASEAN. Anak-anak, mata pelajaran IPS tentang ASEAN sebenarnya sudah kita bahas sejak dari subtema 1 ya, di pembelajaran 1 itu tentang kebudayaannya, kemudian di subtema 2 tentang ekonominya, dan sekarang kita membahas lagi tentang kegiatan ekonomi negara ASEAN lebih detail lagi. Seperti Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Sekarang Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Pada Malaysia, penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Sekarang Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Selanjutnya adalah negara Thailand. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Ada julukan untuk Thailand, yaitu dijuluki sebagai Gajah Putih, Negara Seribu Pagoda, dan Lumbung Padi ASEAN. Sekarang Filipina. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Untuk negara Vietnam, perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Untuk penduduk Kamboja, tidak banyak keterangan tentang ekonominya. Yang jelas, sebagian besar penduduk
Kamboja kehidupannya di sektor pertanian. Laos, rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Nah, sekarang di Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati untuk yang Myanmar. Lalu ada beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Anak-anak, sekarang kita membandingkan negara-negara ASEAN. Kita membandingkan dua negara saja, yaitu negara Indonesia dan Singapura. Kita membandingkannya dan memasukkan ke dalam diagram Venn. Ini sudah sering kali kita buat tentang diagram Venn, yang biasanya pada diagram ini untuk menunjukkan dua hal, yaitu perbedaan dan persamaan. Perbedaan itu ada di kanan kirinya, persamaan ada di tengah. Nah, sekarang kita lengkapi diagram Venn ini dengan membandingkan antara perekonomian Indonesia dengan Singapura. Kita mulai. Indonesia ekonominya berdasarkan Pancasila. Singapura ekonominya berdasarkan pasar. Indonesia ekspor hasil pertanian. Singapura ekspor manufaktur. Lalu Indonesia memiliki pendapatan rendah, Singapura pendapatannya tinggi. Indonesia penghasil kelapa sawit, Singapura mesin. Indonesia tujuan ekonominya ke Cina dan Jepang, kalau Singapura ke Malaysia dan Hong Kong. Persamaan dari kedua negara ini adalah ekonominya di bidang ekspor dan impor. Dan pada perdagangan, yang sama antara Indonesia dengan Singapura, yaitu sama-sama negara kepulauan. Dan memiliki pelabuhan. Ya, Indonesia punya pelabuhan, Singapura juga sama punya pelabuhan. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada mata pelajaran matematika. Materinya tentang operasi hitung. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada mata pelajaran matematika tentang operasi hitung. Pada subtema 1 sudah kita bicarakan tentang operasi hitung, lalu subtema 2 pada pembelajaran-pembelajaran yang lalu juga sudah dibahas. Hari ini kita melanjutkan tentang operasi hitung. Mari kita baca bersama-sama. Adit, sahabat Benny, adalah seorang anak dari penjual pepes ikan. Ayah Adit adalah seorang pengusaha yang sukses. Produknya banyak dinikmati oleh para pengunjung rumah makan di beberapa wilayah di Jawa Barat. Adit sangat senang bermain dengan angka. Hari ini ia sedang mengutak-atik angka untuk menemukan jawaban dari soal yang ia temukan di salah satu majalah anak. Ayo, bantu Adit mengerjakan soalnya. Sekarang gunakan angka-angka 3, 4, 6, dan operasi hitung yang sesuai untuk jawaban yang tersedia. Pakailah tanda kurung apabila diperlukan. Berapa hasil operasi hitungmu? Ini ada soal nomor 1, 8, hasilnya 8, nomor 2, 10, nomor 3, 6. Nah, bagaimana kamu menemukan hasilnya? Jawabannya, untuk mendapatkan nilai 8 atau hasil 8, maka yang kita gunakan adalah dua angka 3 dan 4. Kalau 6 tidak bisa ya, 3 dan 4. Nah, sekarang 3 dan 4 kita masukkan dalam satu kurung, yaitu untuk kita kalikan. Jadi, dalam kurung 3 kali 4 dikurangi 4. 3 kali 4 ada 12, dikurangi 4 sama dengan 8. Betul kan? Sekarang soal yang kedua, hasilnya harus 10. Angka berapa yang cocok untuk mendapatkan hasil 10? Yaitu angka 4 dan 6. Sama seperti yang di atas, kita beri tanda kurung untuk perkalian 4 kali 4. Kemudian dikurangi 6.
4 kali 4 sama dengan 16, dikurangi 6 sama dengan 10. Selanjutnya hasilnya harus 6, berarti kita menggunakan angka 3 dan 4 lagi. 3 dan 4 kita kalikan, dikurangi 6, akhirnya menjadi 12, dikurangi 6 sama dengan. Anak-anak, apakah kamu menemukan jawaban lebih dari satu untuk soal tadi? Nah, sekarang yang kedua yaitu buatlah satu soal dengan angka yang berbeda. Jadi angkanya terserah ya, pokoknya beda. Kemudian berikan soal itu kepada 2 orang temanmu dan minta mereka untuk menjawabnya. Tapi karena di sini kita sedang dalam masa pandemi, jadi soal itu boleh kamu berikan kepada orang tuamu atau kepada kakakmu. Minta mereka untuk mengerjakan. Kalau perlu bersama-sama dengan dirimu. Di sini Bu Listi sudah memberi contoh soalnya, yaitu 5 tambah 24 dibagi 4. Karena ada pembagian, seperti yang Bu Listi terangkan pelajaran yang lalu, bahwa yang perlu didahulukan untuk operasi hitung yaitu 1, yang ada tanda kurungnya, 2, perkalian atau pembagian, dan ketiga, penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau tidak ada tanda kurungnya, kamu boleh memberi tanda kurung untuk yang lebih kuat perkaliannya atau pembagiannya. Di sini karena tidak ada perkalian, maka kita beri tanda kurung untuk pembagian. Jadi, di dalam kurung 24 dibagi 4. Berapa hasilnya? 6. Ditambah 5 yang tadi di depannya. 5 tambah 6 sama dengan 11. Sekarang jawablah soal berikut. Tulislah hasilnya pada tempat yang tersedia. Di bukumu ada 3 soal. Yang pertama, 3 tambah 125 dibagi 25. Kedua, 2205 ditambah 93 dibagi 3 dikurangi 1241. Soal yang ketiga, 209 kali 12 dibagi 3. Sekali lagi, seperti yang kemarin, Bu Listi terangkan apa yang dahulu dikerjakan. Yang ada di dalam kurung, ya pertama. Yang kedua, perkalian pembagian. Dan ketiga, penjumlahan pengurangan. Karena di sini tidak ada tanda kurung, kamu boleh memberinya. Bu Listi hanya mengerjakan satu soal saja, nomor 1, yang nomor 2 dan 3 kamu kerjakan secara mandiri atau bersama orang tua dan kakakmu. 3 tambah 125 dibagi 25. Diberi tanda kurung untuk 125 dibagi 25. 125 dibagi 25 ada 5. Lalu 3 tambahkan dengan 5 sama dengan 8. Mata pelajaran SBDB materi membuat patung. Anak-anak, tentang membuat patung sudah dibicarakan pada subtema 1 dan pembelajaran lain di subtema 2. Nah, sekarang kita bahas lagi. Cuma untuk ini hanya Ibu menekankan yang belum selesai mengerjakan tugas membuat patung, segera diselesaikan dan segera difoto, lalu dikirimkan ke Bu Yulistri. Jangan lupa wajahnya ditampakkan ya, jangan cuma patungnya saja. Untuk yang belum. Sementara ini Bu Yulistri belum mengecek satu persatu karena kesibukan yang ada pada Bu Yulistri. Sekarang kita mulai. Gambar di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman yang menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang kamu buat? Nah, kemarin kamu diizinkan oleh Bu Yulistri membuat apa saja, boleh patung hewan, atau tumbuhan, atau benda-benda lain, atau manusia, bebas ya.
sesuai dengan inspirasi dan kreativitasmu. Nah, ini gambarnya. Ada patung mangga dan patung rusa. Pada pembelajaran 2, kamu sudah menentukan model patungmu. Lanjutkan kreasimu sampai selesai. Saat mengerjakan patungmu, kamu harus sabar dan bekerja dengan tekun. Dengan berakhirnya mata pelajaran SBDB, maka berakhir pula pelajaran tematik pada hari ini. Bu Yusri minta maaf kalau ada suara yang tidak jelas karena Bu Yusri terbatuk-batuk atau suaranya serak. Tapi insya Allah Bu Yusri sehat. Nah, sekarang kita tutup pelajaran hari ini, tapi nanti ada PJUK atau PJUK mungkin di depan sebelum pelajaran ini. Bu Yusri ucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.